Bertemu kembali dengan Us Ambar. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa belajar kembali. Bertemu kembali dengan Us Ambar, anak-anakku semua kelas 1 di tema 7. Apa tema 7? Ya, benda, hewan dan tanaman di sekitarku. Di subtema 3, tanaman di sekitarku, di muatan pembelajaran bahasa Indonesia di pembelajaran yang ketiga. Alhamdulillah, walaupun masih belajar di rumah, Us Ambar berharap semangat kalian tidak boleh kendor, tetap harus semangat. Insya Allah segera berlalu dan kita akan segera bisa bertatap muka. Tetap berdoa di rumah, semoga kita segera belajar kembali di sekolah kita tercinta di SD Muhammadiyah Kota Barat. Gitu Dedek. Nah, sekarang kita masuk. Hari ini Us Ambar mau belajar apa ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang ungkapan kalimat pujian. Tentunya anak-anak tahu apa ya Us kalimat pujian. Nah, nanti kita akan bahas. Jadi nanti anak-anak ada teks bacaan, kemudian anak-anak bisa menunjukkan dan menyebutkan ungkapan pemberian pujian, ya, pemberian pujian. Kemudian kalau ada orang memberikan pujian, tentunya juga ada kalimat tanggapannya, ya. Nanti anak-anak bisa menanggapi dengan tepat. Bagaimana sih kalau orang memberikan pujian kepada kita atau kita memuji orang lain? Jadi kemudian yang ketiga kita setelah itu menulis, ya, intinya setelah itu kita akan belajar menulis supaya tulisan kita menjadi rapi. Apa yang akan ditulis nanti yaitu tentang tulisan tentang ungkapan kalimat pujian. Dan yang terakhir sesuai dengan tema kita tanaman di sekitarku, tentunya nanti kita akan belajar mengenal dan menyebutkan bagian-bagian dari tumbuhan. Ya, jadi ada 4 ya nak ya. Ada ungkapan menyebutkan dan menunjukkan ungkapan kalimat pujian, kemudian menanggapi kalau ada orang memberikan kalimat pujian, kemudian menuliskan tentang kalimat pujian, dan yang terakhir kita belajar tanaman, belajar pohon. Kemudian belajar pohon itu menyebutkan bagian-bagian dari pohon itu apa sih. Nah, itu yang akan kita pelajari. Sekarang siapkan buku PBD-nya, alat tulisnya, kemudian buka di muatan pembelajaran bahasa Indonesia di pembelajaran yang ketiga. Ikuti terus pembelajaran dari Us Ambar sambil kalian menyimak video tutorial Us Ambar, sambil kalian juga melihat PBD kalian. Gitu nggih? Yuk, sekarang sudah semuanya siap? Oke, sekarang kita masuk ke materi. Nah, ada teks bacaan. Perhatikan gambar dan teks bacaan di bawah. Us Ambar bacakan ya. Udin selalu membantu ibu merawat tanaman. Ibu sangat senang dan bangga dengan Udin. Ibu sering memberikan pujian kepada Udin. Nah, berikut contoh pujian yang diberikan ibu kepada Udin. Ibu berkata kepada Udin, "Udin, kamu memang anak yang rajin. Ibu bangga sama kamu." Apa yang dikatakan Udin? Terima kasih ibu. Nah, dari teks bacaan itu tentunya siapa yang memberikan pujian? Ya bagus, ibu. Diberikan kepada siapa nak? Ya Udin. Mengapa ibu memberikan pujian kepada Udin? Betul, karena Udin anak yang rajin. Apakah Udin memberikan tanggapan kepada ibu setelah ibu memberikan pujian? Iya betul, Udin memberikan tanggapan ya nak ya. Apa yang diucapkan Udin? Betul, terima kasih ibu. Nah, sekarang lanjut lagi ke materi selanjutnya. Nah, Udin pun juga sangat bangga terhadap ibunya. Ibunya sangat rajin dan pintar dalam merawat tanaman. Dan Udin pun sering memberikan pujian kepada ibu. Coba perhatikan teksnya. Ibu hebat sekali, tahu cara merawat tanaman dengan baik. Kemudian ibu menanggapi, terima kasih Udin. Nah, jadi di situ ibu dan Udin saling memberikan pujian. Udin memuji ibu karena apa?
ibu itu sangat hebat dalam merawat tanaman. Ibu memuji Udin karena Udin anak yang rajin, saling memuji. Dan tanggapan yang diberikan apa nak? Betul, terima kasih. Nah seperti itu ya, paham? Yuk kita lanjut. Nah kalimat pujian itu adalah kalimat yang menyatakan penghargaan atas suatu kebaikan atau keunggulan seseorang. Oke? Sering kita ucapkan anak-anak hebat, sambil bilang anak-anak hebat, pinter, sudah bisa menghafal. Semua anak-anak kelas 1 adalah anak-anak yang hebat, pinter, sudah bisa menulis, membaca. Ustaz Ambar memberikan pujian kepada anak-anak atas prestasi keunggulan anak-anak semuanya. Seperti itu. Bahkan mungkin mama atau ayah atau teman atau kalian memberikan pujian terhadap orang lain. Nah, dan itu memberikan pujian dengan ikhlas akan menjadi pahala. Karena kita membuat orang lain menjadi senang. Insya Allah itu menjadi pahala buat kita. Tetapi kita harus ikhlas memujinya. Jangan sampai ada iri, ikhlas memuji. Misalnya kita memuji ada teman kita yang hebat, ada meraih juara, betul ya. Kamu memang anak yang hebat. Dengan ikhlas, insya Allah yang kita lakukan mungkin suatu saat pun akan kembali kepada kita. Gitu ya. Nah, melihat orang yang melakukan hal yang baik, tentunya kita menunjukkan apresiasi dengan memujinya. Satu hal yang perlu Ustaz Ambar pesankan kepada Anda, pujilah dengan ikhlas, benar-benar dari hati yang tulus dari kalian. Insya Allah kebaikan itu pun akan kembali kepada anak-anak. Gitu ya, yuk lanjut. Nah, perhatikan teks bacaan percakapan di bawah ini. Baca dan lakukanlah percakapan ini bersama temanmu. Bisa mungkin di rumah dengan ada teman ya, boleh dengan temannya, atau dengan adik, atau dengan kakak, silahkan. Nah, teks percakapannya contohnya seperti ini. Hai Dayu, di situ mohon maaf, percakapan antara Dayu dan Siti ya. Yuk. Hai Dayu, kamu sedang apa? Kemudian Siti menjawab, hei Siti, aku sedang menyiram tanaman. Indah sekali tanaman ini, kamu rajin sekali Dayu. Kemudian Dayu menjawab, terima kasih Siti, tanaman ini tumbuh indah karena aku sayang dan aku rajin merawatnya. Nah, siapa di situ yang memberikan pujian? Nah, betul Siti. Kepada siapa? Ya, Dayu. Mengapa Siti memberikan pujian kepada Dayu? Pintar, karena Dayu pandai merawat tanaman. Ya, pandai merawat pohon tanaman. Karena apa, Dek? Tanaman itu akan tumbuh dengan indah kalau kita itu dengan ikhlas merawat tanaman itu. Gitu? Coba misalnya anak-anak punya tanaman cabai. Dari tanaman itu bibit, dari tanaman itu kecil, anak-anak rawat, anak-anak siram, beri pupuk. Ya, karena merawat tanaman itu selain menyiram juga bisa diberikan pupuk. Tanaman itu akhirnya tumbuh dan akan membalas keikhlasan kita merawat dia. Dengan cara apa? Dia nanti berbuah, kalian bisa menikmati hasilnya. Itulah yang namanya pohon, tanaman, hewan. Kalau kita ikhlas, tulus, ikhlas merawatnya pun dia akan memberikan, akan membalas kita dengan buahnya, dengan hasil yang dipanen, atau dengan misalnya merawat ayam dengan ikhlas, dengan telurnya, dagingnya, seperti itu. Ya, jadi tetap harus tulus, ikhlas dalam merawat apapun, begitu. Karena tumbuhan, hewan itu pun termasuk makhluk hidup ciptaan Allah. Ya, itu tadi ya tentang materi kalimat pujian dan tanggapannya. Nanti di dalam buku BBD kalian akan belajar menuliskan tentang kalimat pujian. Nah, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, perhatikan kembali teks bacaan tersebut. Temukan kalimat teks tadi ya, temukan kalimat pujian pada teks tadi. Nah, apa ungkapan pujian yang diberikan kepada Siti? Apa ungkapan pujian yang diberikan Siti kepada Dayu? Kalian tadi tahu ya? Coba nanti dilihat, diperhatikan kembali. Apa sih Siti tadi mengungkapkan kalimat pujian apa sih kepada Dayu? Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya tentang tanaman. Tentunya tanaman itu juga seperti manusia,
dia punya bagian-bagian yang anak-anak harus tahu. Dan bagian-bagian tanaman itu bisa juga dimanfaatkan untuk menjadi sumber makanan bagi manusia. Nah, materi selanjutnya mengenal bagian-bagian tumbuhan. Yuk, perhatikan gambar yang ada di buku BBD kalian ya. Perhatikan gambar yang ada di slide. Tunjukkan bagian-bagian tanaman yang kamu ketahui. Dari yang ditanam di dalam tanah, kemudian batang, cabang, daun, dan sebagainya. Mari kita belajar. Nah, coba perhatikan tanaman di bawah. Nah, dari tanaman di bawah itu, dari mulai yang di bawah. Kalian lihat ya di buku BBD kalian ya, itu ada usambar tunjukkan. Kalau di sini usambar di slide-nya tidak ada ya. Dimulai dari yang di bawah itu adalah akar. Kemudian batang. Kemudian daun. Kemudian ada bunga. Ada buah. Ada biji. Ada 6 bagian-bagian di dalam tumbuhan. Dimulai dari yang ditanam di dalam tanah itu adalah akar. Kemudian untuk menempel daun, untuk menegakkan berdirinya pohon itu ada batang. Kemudian ada daun, ada buah, ada bunga. Bunga dulu ya, bunga sebelum menjadi buah. Kemudian di dalam buah ada bijinya. Nah, itulah bagian-bagian dari pohon. Nah, sekarang masuk. Bagian-bagian pohon meliputi akar, batang, daun, buah, bunga, biji. Nah, perhatikan teks bacaan di bawah ini. Sambil bacakan ya nak ya. Tanaman terdiri atas beberapa bagian. Ada akar, batang, daun, buah, biji, dan bunga. Setiap bagian tanaman memiliki manfaat atau kegunaan. Salah satu manfaat tanaman adalah sebagai makanan. Ada yang dimakan bagian buahnya. Contoh apa? Ya, jeruk, pepaya, salak, anggur itu adalah bagian tanaman yang buahnya bisa dimakan. Ada juga bagian tanaman yang bisa dimakan, yaitu daunnya. Misalnya apa? Bayam, kangkung. Coba cari lagi. Ya betul, sawi. Ya betul. Ada juga tanaman yang dimakan bijinya. Ayo contohnya apa? Betul, keledai. Gimana sama? Kedelai, kacang hijau, beras. Nah, seperti itu. Jadi dalam setiap pohon itu ada bagian yang bisa dimakan oleh manusia atau menjadi sumber makanan bagi manusia. Kalau di dalam tanah akar ada usambar. Nah, ini yang namanya umbi. Jadi bisa nak seperti kentang, singkong. Nah, seperti itu adalah bagian tanaman yang ada di bawah di dalam tanah, umbinya yang bisa dimakan oleh manusia. Ada batangnya yang bisa dimakan, usambar ada batangnya. Pohon tebu itu batangnya bisa dimakan. Sagu itu juga bisa. Nah, jadi Allah memberikan semua itu insya Allah pasti ada manfaatnya. Sehingga kita harus merawat, mensyukurinya. Itu nggih. Jadi anak-anak paham? Iya, tentunya nanti kalau kalian belum paham bisa menghubungi usambar. Demikian yang bisa usambar sampaikan untuk. Nah, ini nih masih ada. Mohon maaf. Nah, sekarang coba lingkarilah makanan yang berasal dari tanaman. Susu? Bukan, susu dari apa nak? Iya, susu dari hewan. Tapi ada juga loh susu yang bisa dari tanaman, namanya susu kedelai. Itu juga ya sumbernya. Jagung? Iya, jagung dari tanaman Nasi? Iya, nasi dari tanaman apa? Tanaman apa nasi? Pinter, padi. Tempe? Iya, tempe protein nabati dari tanaman. Tempe terbuat dari apa? Kedelai. Ikan? Ikan? Iya, ikan protein hewani, jadi ya dari hewan. Daging? Hewan Es krim?
Nah, es krim ini kadang kan kita membuatnya juga dari dari protein ya, dari protein yang mungkin keju gitu kan hasilnya. Nah, ini bisa dari hewani ya Dek ya. Kemudian keju, ada juga keju. Iya, keju itu berasal dari susu ya, susu yang difermentasi gitu nanti. Kemudian buah-buahan, iya tumbuhan. Nah, kalian bisa lingkarin ya. Nah, demikian tadi yang bisa Us Ambar sampaikan hari ini tentang kalimat ungkapan pujian, bagaimana anak-anak menanggapinya, memberikan pujian harus dengan ikhlas, kemudian merawat tanaman dengan baik, yang tanaman itu akan memberikan juga manfaat untuk kita, mengenal bagian-bagian dari tanaman, dari mulai akar, batang, daun, kemudian bunga, buah, dan biji. Dari tanaman-tanaman itu semuanya bisa dimanfaatkan oleh manusia. Ya, dari mulai kemudian yang dimanfaatkan daunnya ada bayam, ada kangkung, bijinya ada padi, kacang hijau, kedelai, kemudian batangnya ada tebu, ada sagu, kemudian umbi di akar yang di dalam tanah pun bisa dimanfaatkan, ada singkong, kemudian kentang. Nah, seperti itu. Maka kita harus senantiasa bersyukur. Gitu ya. Sekarang kerjakan tugas yang ada di BBD kalian, ada tugas mandiri dan latihan soalnya. Demikian yang Us Ambar sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.